Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zulm Aulia Alfa dengan NIM C2401221071 dari kelompok 1 mata kuliah Biologi Perikanan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan selat bentong selat Chromatolagus Bloch 1793 yang ditangkap di Laut Jawa. Yang melatar belakangi dari pembahasan ini, yang pertama tentu saja biologi perikanan itu sendiri. Biologi perikanan merupakan biologi yang mempelajari tentang ikan mulai dari pertumbuhan, reproduksi, sampai makanan ikan itu sendiri. Lalu kelompok kami mendapati ikan selar bentong yang diambil pada Laut Jawa, di mana Laut Jawa sendiri itu terletak di WPP 712 yang terkenal dengan ikan pelagis kecil. Salah satunya adalah ikan selar bentong ini. Ikan selar bentong merupakan ikan yang masih memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tingkat ketertarikan masyarakat terhadap ikan ini masih tinggi. Namun, karena tingkat ekonomis itu yang tinggi, ikan ini memiliki ancaman terhadap overfishing. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan analisis ini untuk melihat bagaimana kedepannya ikan selar bentong ini yang berada di Laut Jawa. Selanjutnya masuk ke metode, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu rentan tanggal 26 Agustus 2023 sampai 11 November 2023 setiap hari Sabtu mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Lalu, pada analisis ikannya dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan. Analisis data dilakukan di ruangan Divisi Manajemen Sumber Daya Perikanan. Di PPT terdapat alat dan bahan pada proses pertumbuhan, pada proses reproduksi, dan pada proses bahan makanan. Lalu, kita masuk ke dalam metodenya. Yang pertama ada metode pertumbuhan. Metode pertumbuhan itu yang pertama tentu saja siapkan alat yang akan diteliti pada wadah. Yang diambil pada metode ini adalah usus, lambung, serta gonadnya. Selanjutnya adalah metode reproduksi. Metode reproduksi ini kita menggunakan 3 metode lainnya, yaitu volumetri, gravimetri, dan gabungan. Selanjutnya pada metode analisis makanan, yang disiapkan adalah usus dan lambung yang sudah kita ambil tadi. Selanjutnya itu ada analisis data. Yang pertama itu ada analisis data pada pertumbuhan, yaitu distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi baik isometrik maupun alometrik. Lalu ada dari reproduksi yang kita ambil itu nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, serta diameter telur. Selanjutnya ada analisis data pada makanan ikan. Yang pertama itu indeks bagian terbesar, luas relung tumpang tindih, hubungan volume makanan dengan panjang ikan, panjang usus relatif, indeks isi lambung. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pada pertumbuhan, di PPT terlampir distribusi frekuensi panjang itu ada grafiknya, yang dimana tertinggi itu terjadi pada selang 114 sampai dengan 122, terendah pada selang kelas 177 sampai 185, dimana hasil dari frekuensi panjang ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya ada hubungan panjang bobot, terdapat 3 grafik. Grafik yang pertama hubungan panjang bobot dari total ikan baik jantan betina. Yang kedua adalah grafik hubungan panjang bobot dari jantan gabungan. Setelah itu ada grafik dari betina gabungan, yang dimana hubungan panjang bobot pada gabungan jantan dan betina itu memiliki angka sebesar setiap penambahan satu satuan panjang akan mendapati angka sebesar 2,2236, sedangkan pada hubungan panjang jantan gabungan itu akan mendapati hasil sebesar 2,17, pada betina mendapati hasil sebesar 2,2842. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan analisis masih yang pertumbuhan. Di situ terdapat tabel dari pola pertumbuhan ikan, yang dimana pada betina jantan baik bulan Mei, Juli, September itu mendapati hasil semuanya alometri negatif, dimana alometri negatif merupakan hubungan panjang lebih mendominasi daripada penambahan beban dari ikan tersebut. Lalu di situ terdapat tabel hubungan panjang bobot ikan selar bentong. Tabel ini sesuai dengan apa yang saya bahas sebelumnya, yaitu pada jantan dan betina itu setiap pertambahan satu satuan akan mendapati angka sebesar yang ada di tabel itu. Lalu selanjutnya ada 3 grafik di bawah merupakan grafik faktor kondisi, yang dimana grafik pertama merupakan grafik perbandingan faktor kondisi ikan selar bentong total gabungan antara jantan dan betina. Grafik yang kedua merupakan grafik perbandingan faktor kondisi antara jantan gabungan. Grafik yang ketiga merupakan grafik perbandingan faktor kondisi ikan selar bentong betina gabungan. Selanjutnya hasil dan pembahasan reproduksi. Di situ terdapat tabel nisbah kelamin, yang dimana dari tabel nisbah kelamin ini didapati kesimpulan bahwa ikan selar bentong ini memiliki nilai pada nisbah kelamin ini, yaitu tidak seimbang atau tidak 1:1.
Yang dimana kita ketahui kalau nilainya 1:1 itu berarti ya seimbang, kalau tidak berarti ya tidak seimbang. Selanjutnya kita masuk ke grafik tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik jantan gabungan serta betina gabungan. Dimana pada grafik jantan gabungan ini yang dominan adalah TKG pada TKG 2. Sedangkan pada yang betina, yang dominan adalah tingkat kematangan gonad pada yang keempat. Lalu setelahnya itu ada indeks kematangan gonad. Seperti yang kita ketahui bahwa indeks kematangan gonad ini, apabila tingkat kematangan gonad mengalami kenaikan, maka indeks kematangan gonad juga akan mengalami kenaikan. Seperti yang terdapat di PPT bahwa grafik ikan selar bentong jantan gabungan itu memiliki angka sebesar 2,50, sedangkan pada ikan betina gabungan itu memiliki angka sebesar 3,50. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan reproduksi juga, tapi yang bagian fekunditas. Di situ terdapat grafik fekunditas, yaitu grafik fekunditas, hubungan panjang dengan fekunditas, lalu ada hubungan bobot dengan fekunditas. Di mana pada hubungan panjang memiliki nilai keeratan sebesar 0,0104, pada hubungan bobot dengan fekunditas memiliki nilai keeratan sebesar 0,0069. Selanjutnya ada grafik diameter telur. Pada grafik itu terlihat jelas bahwa hanya terdapat satu puncak pada grafik tersebut. Dimana seperti yang kita ketahui, kalau misalnya grafik itu memiliki satu puncak, berarti ia termasuk ke dalam total spawner, atau hanya melakukan satu kali pemijahan dalam satu musim. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pada bagian makanan ikan. Di sini terdapat grafik indeks terbesar ikan selar bentong betina gabungan, grafik indeks terbesar ikan selar bentong total, grafik indeks terbesar jantan gabungan. Di mana pada grafik total itu makanan utamanya adalah Pleurasigma sebesar 42%, pada jantan gabungan Pleurasigma juga sebesar 52%, lalu pada betina gabungan itu Pleurasigma juga. Selanjutnya ada tabel luas relung, di mana hasil dari jantan itu sebesar 0,1662, hasil oleh betina itu 0,1357. Seperti yang kita ketahui, apabila nilainya mendekati 0, maka ikan ini termasuk dalam ikan selektif dalam mencari makanan. Selanjutnya ada panjang usus relatif. Panjang usus relatif mikroskopis itu didapati 0,3077, di mana keterangannya bahwa nilai ini di bawah 1. Seperti yang kita ketahui juga bahwa apabila nilainya di bawah 1, ikan ini termasuk ke dalam ikan karnivora. Selanjutnya ada hubungan volume makanan dengan panjang bobot, di mana jantan memiliki nilai sebesar 0,04%, lalu betina memiliki nilai sebesar 1,03%, dan totalnya adalah 0,22%. Selanjutnya adalah tabel tumpang tindih, di mana di situ terdapat angka sebesar 0,9067, di mana angka itu termasuk ke dalam angka yang dekat dengan 1. Berarti nilai kompetisi dari ikan selar bentong jantan dan selar bentong betina ini memiliki kompetisi yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari kesimpulannya adalah ikan selar bentong memiliki nilai ekonomis yang tinggi, bahkan memiliki minat yang besar dari peminatan masyarakat. Pada pertumbuhan ikan selar bentong, selama bulan Mei, Juli, dan September bersifat alometrik negatif. Ikan selar bentong memiliki nisbah kelamin yang tidak seimbang atau tidak 1:1, di mana ikan betina lebih dominan dibandingkan ikan jantan di Laut Jawa dan termasuk total spawner. Selain itu, TKG pada ikan selar bentong jantan gabungan didominasi pada TKG 2, betina gabungan pada TKG 4. Setelah itu, fekunditas dapat diketahui ketika telur yang sudah matang sebelum dikeluarkan. Lalu ikan selar bentong ini, selar bentong jantan memiliki nilai luas relung yang mendekati 0, yang artinya ikan ini selektif. Begitu pula dengan ikan selar bentong betina. Selanjutnya, ikan tumpang tindih pada ikan jantan ini dikatakan rendah karena memiliki nilai di bawah 1. Ikan ini tergolong ke dalam ikan karnivora. Saran yang perlu dilakukan adalah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap ikan selar bentong di Laut Jawa dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan lebih detail mengenai ikan selar bentong yang ada di Pulau Jawa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.